Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap semangat untuk kita semuanya. Perkenankan pada saat ini saya Dr. Andes Hadiwiono, MPD, bertemu kembali dengan saya dalam rangka melakukan pembahasan materi untuk kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi PPKN kelas 8 SMP bagian yang kedua dari judul memaknai peraturan perundang-undangan nasional. Para siswa dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat dan tetap bersemangat pagi pada saat ini akan mengikuti pembelajaran dengan membahas materi bagian 2 bab 3 SMP kelas 8. Oleh karena itu, siapkan secara mental dan pikiran agar apa yang nanti akan saya bahas melalui tayangan PowerPoint bisa para siswa resapi dan dipahami isi serta maknanya. Tujuan dari bagian yang kedua masih sama dengan yang bagian pertama, yaitu pada saat ini tentu akan mengerucut yang lebih spesifik, yaitu tentang deskripsi makna setiap aturan di dalam peraturan perundangan nasional. Sebagai pesanan moral atau pesan saya bahwa selesainya materi ini tentu saja para siswa akan menerima beberapa tugas dari guru masing-masing untuk mata pelajaran PKN. Oleh karena itu, untuk menyikapi tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru, pesan saya segera lakukan, segera dikerjakan, karena akan mendapatkan apresiasi dan bentuk penghargaan hadiah dari gurunya masing-masing terkait dengan ketertiban dan kedisiplinan melakukan dan mengerjakan tugasnya. Oleh karena itu, jangan sampai menumpuk tugas, karena nanti akan selalu bertambah demi waktu, demi hari, nanti akan tambah banyak. Oleh karena itu, silakan nanti yang terkait dengan pelajaran ini atau pembahasan materi ini agar disikapi setiap tugas dari gurunya masing-masing. Baik anak-anakku atau para siswa yang saya sayangi dan yang membanggakan, pada bagian sebelumnya tahap pertama atau bagian pertama telah kita bahas atau saya lakukan pembahasan sampai pada macam-macam peraturan perundangan yang pernah berlaku di Indonesia, dan sampai sekarang ini yang keempat, peraturan perundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada 7 macam yang tersusun secara urut dan hierarkis, sistematis. Maka berikut ini akan saya berikan penjelasan satu persatu secara detail sehingga betul-betul bisa dipahami perbedaan satu dengan yang lain. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa tata peraturan perundangan Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 45. Kita ketahui bahwa UUD 45 merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan tata kenegaraan Indonesia. Yang perlu kita pahami bahwa di dalam penempatan UUD 45 yang tertinggi ada konsekuensi mengapa atau alasannya apa, di samping sebagai
sumber hukum tertulis yang tertinggi. Ada alasan lain, yang pertama yaitu secara historis UUD 45 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi historisnya yang namanya BPUPKI itu suatu lembaga atau badan yang dibentuk untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Persiapannya diantaranya adalah membuat rencana atau membuat rancangan konstitusi yang di sana juga dibicarakan di dalam Piagam Jakarta atau dimuat di dalam Piagam Jakarta, termasuk juga rumusan Pancasila waktu itu. Kemudian yang kedua, MPR berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Ini berdasarkan pasal 37 ayat 1 UUD 45. Di dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini ada perbedaan ketika masa Orde Baru ini dinyatakan lestari, sehingga makna dari lestari itu tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Namun sesungguhnya berdasarkan ke pasal 37 bahwa MPR memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Dan sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar ini pernah dilakukan perubahan 4 kali, yaitu pasca Orde Baru memasuki masa pemerintahan reformasi dilakukan perubahan 4 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999, kemudian yang kedua tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, yang ketiga tanggal 1 sampai tanggal 9 November 2001, dan amandemen yang keempat tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Jadi sudah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana dengan terkait pernyataan saya tadi bahwa masa Orde Baru dinyatakan lestari sehingga tidak boleh mengubah Undang-Undang Dasar? Nah, ini sesungguhnya yang tidak boleh diubah itu adalah bagian UUD 45 yang dinamakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan memang tidak boleh diubah. Namun yang terkait dengan pasal-pasalnya, di dalam istilah sistematika Undang-Undang Dasar disebut batang tubuh, itu sesungguhnya bisa diadakan perubahan. Dan terbukti berdasarkan pasal 37 itu pada masa reformasi, MPR telah mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar 45 sebanyak atau sampai 4 kali. Sampai sekarang belum ada perubahan lagi, dan kemungkinan juga akan ada perubahan terkait dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pada jenjang kelas yang lebih tinggi, yaitu kelas 9, nanti akan dibahas lebih lanjut mengapa pembukaan UUD 45 tidak bisa atau tidak boleh diubah oleh siapapun. Ini nanti ada alasannya. Di dalam materi ini spesifikasinya bukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kelanjutan dari perubahan Undang-Undang Dasar, ada mekanismenya bahwa Undang-Undang Dasar ini bisa diubah, bisa diubah berdasarkan pasal 37 bahwa mengubah Undang-Undang Dasar yang dimaksud di sini adalah batang tubuhnya adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan di dalam perubahan itu. Diantaranya adalah tidak boleh mengubah bentuk negara, kemudian harus memperkuat sistem penyelenggaraan negara, pemerintahan negara Indonesia
Itu diantaranya. Jadi ada prinsip-prinsip yang memang ada perubahan Undang-Undang Dasar UUD 45 ini tidak boleh dilanggar. Di dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini, di dalam PPT saya buat skema begitu, atau saya buat bagan, bisa para siswa perhatikan nanti, bahwa perubahan ini diusulkan oleh anggota MPR yang usul perubahan itu minimal sepertiga dari anggota MPR itu. Kalau perubahan disetujui oleh atau diusulkan oleh sepertiga, ini bisa diadakan perubahan, selanjutnya diadakan sidang MPR, di dalam sidang itu dihadiri dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar, dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Dan setelah nanti setelah pembahasan dan menjadi keputusan bersama, maka keputusan ini harus disetujui minimal 50% plus 1. 50% anggota MPR plus 1. Jadi kalau kurang 1 saja, ya keputusan ini dianggap batal atau gugur demi hukum. Ya. Kemudian pada waktu sidang pembahasan perubahan ini, khusus yang dibahas adalah pasal-pasal yang diadakan perubahan. Jadi tidak boleh membahas mengenai pasal yang tidak diubah, tetapi yang dibahas terkait dengan perubahan pasal-pasal yang akan diadakan perubahan. Nah, prinsip, saya ulangi lagi, prinsip melakukan perubahan Undang-Undang Dasar adalah yang pertama, tidak boleh mengubah bentuk negara. Yang kedua, mempertegas sistem pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, tetap mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, nah ini yang paling mendasar sebetulnya, tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu mengenai pembahasan Undang-Undang Dasar 45, dan kita paham sekarang alasannya mengapa sampai Undang-Undang Dasar 45 berbagai macam pergantian tata urutan perundangan menduduki kedudukan atau posisi yang tertinggi, karena sebagai pedoman, sebagai sumber aturan yang ada di bawahnya. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu ketetapan MPR. Secara tegas bahwa ketetapan MPR meskipun tidak ada kata embel-embel atau huruf yang tambahan yang lain, misalnya S, ya, karena dulu pernah ada MPRS, ketetapan MPR yang dimaksud adalah ketetapan yang meliputi ketetapan MPRS pada masa Orde Lama yang masih berlaku dan MPR pada masa Orde Baru sampai sekarang. Sehingga MPRS yang membuat ketetapan yang masih relevan dan masih berlaku digunakan sumber hukum sampai sekarang, ini masih diakui di dalam tata urutan perundangan yang kedua ini. Contoh, ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966, yaitu adanya larangan terhadap bahaya laten komunis atau organisasi Partai Komunis Indonesia. Ini dinyatakan sebagai organisasi atau partai politik yang terlarang. Ini masih berlaku sampai sekarang. Ada beberapa contoh yang ada di dalam buku anak-anak, maka silahkan dikaji. Ada beberapa ketetapan MPRS, ada beberapa nomor itu supaya dipahami mana yang masih berlaku sampai sekarang. Nah, yang tidak berlaku contohnya ketetapan tadi, ketetapan MPRS nomor 20 yang terkait dengan peraturan perundangan itu tidak berlaku lagi karena sudah ada peraturan perundangan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang lebih baru. Maka dengan berlakunya yang baru itu secara otomatis mencabut atau menganggap tidak berlaku lagi undang-undang atau aturan sebelumnya.
Namun mengenai larangan Partai Komunis Indonesia sampai sekarang tidak ada aturan yang lebih baru, maka sampai sekarang masih berlaku. Itu ketetapan MPR. Penempatan ketetapan MPR ini sebagai tata urutan perundangan yang kedua, mengingat bahwa MPR itu sebagai lembaga, sekalipun di dalam kedudukan susunan organisasinya bukan sebagai lembaga tertinggi, namun MPR masih mempunyai kewenangan dan hak-hak seperti halnya pada waktu MPR sebagai lembaga tertinggi. Kemudian peraturan perundangan yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Makna kata atau di sini bukan berarti sama. Lebih cenderung pada kedudukan yang sederajat. Sehingga kalau undang-undang aturannya ini sesuai dengan kondisi, dengan program pemerintah berlaku, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dimunculkan atau dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR apabila di dalam kondisi darurat atau di dalam kondisi yang ekwal atau genting. Seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 22, bahwa dalam kondisi ekwal, genting, darurat, maka Presiden berhak membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ayat 2-nya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang bisa dicabut apabila dalam kondisi yang normal dan bisa ditetapkan sebagai undang-undang melalui pembahasan di dalam sidang DPR. Oleh karena itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dibuat atau dikeluarkan oleh Presiden dengan catatan kondisi negara genting, aturannya tidak ada di dalam undang-undang dan berlaku bersifat sementara. Ya, itu peraturan perundangan yang ketiga. Mengenai proses pembuatan undang-undang perlu saya sampaikan sekalian bahwa sebelum menjadi undang-undang itu materi atau rancangan undang-undang ini bisa datang atau bisa diusulkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan atau dari DPR atau dari DPD. Kalau RUU berasal dari Presiden berarti terkait dengan program yang akan dilaksanakan atau sesuatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Presiden agar menjadi undang-undang. Kalau itu berangkat dari DPR, ya sesuai dengan fungsi DPR sebagai berfungsi sebagai legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kalau yang diusulkan dari DPD adalah materi atau rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah. Apabila materi dari ketiganya ini muncul dari siapa, lembaga apa, maka harus saling disetujui sebagai RUU. Kalau munculnya dari DPR, RUU diajukan oleh DPR, maka Presiden dan DPD memberikan persetujuan. Apabila tidak memberikan persetujuan, maka tidak bisa dibahas di dalam sidang DPR membahas undang-undang untuk dijadikan undang-undang. Begitu juga RUU yang datang dari Presiden maupun DPD. Jadi dari manapun RUU itu diusulkan, sebelum disidangkan harus mendapatkan persetujuan untuk disidangkan menjadi undang-undang. Apabila sudah ketiganya sudah memberikan persetujuan, maka dilakukan persidangan di dalam DPR dari tahap pertama ya, sampai kemudian tahap yang terakhir, yaitu persetujuan dan menjadi keputusan undang-undang. Kalau sudah menjadi undang-undang tidak langsung juga begitu saja, harus mendapatkan persetujuan dari ditandatangani Presiden. Karena nanti yang melaksanakan undang-undang ini Presiden, agar nanti di dalam pelaksanaan undang-undang Presiden tidak ada suatu masalah, maka sebelum diberlakukan ditandatangani oleh Presiden. Apabila hasil sidang
DPR ini sudah ditandatangani oleh Presiden, maka sahlah menjadi undang-undang. Tetapi perlu diketahui bahwa undang-undang juga tidak langsung begitu saja berlaku. Untuk berlakunya undang-undang perlu Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang itu. Sehingga undang-undang apabila tidak ada PP-nya ya belum berlaku, karena yang melaksanakan undang-undang itu pemerintah atau Presiden sebagai lembaga eksekutif. Oleh karena itu harus ada aturan pelaksana dari undang-undang yang dinamakan peraturan pemerintah. Ya, itu yang terkait dengan penyusunan undang-undang. Nah, bagaimana dengan penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Pak? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang berulang kali saya katakan itu dibuat oleh Presiden karena kondisi darurat. Berbeda dengan masa dulu, kalau sekarang sekalipun Perpu harus tetap mendapatkan persetujuan DPR untuk menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan itu nanti dilaksanakan untuk mengatasi kondisi yang genting tadi. Apabila kondisinya normal, kembali lagi Perpu ini akan menjadi undang-undang harus melalui sidang DPR atau dicabut atau tidak berlaku, mengingat hanya berlaku sementara. Ya. Peraturan perundangan berikutnya yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Yaitu aturan yang dibuat oleh Presiden Kepala Pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang yang telah disetujui DPR. Tadi saya singgung, jadi kedudukan undang-undang di bawah, kedudukan peraturan pemerintah di bawah undang-undang, memang aturan pemerintah ini digunakan untuk melaksanakan undang-undang di dalam praktek pemerintahan. Ya. Namun peraturan pemerintah pun juga tidak semata-mata karena aturan pemerintah harus mendapatkan persetujuan DPR juga. Yang kelima, peraturan Presiden. Pada pertemuan sebelumnya, tahap bagian pertama, ada di dalam tata urutan perundangan itu disebut keputusan Presiden. Sudah ada perubahan menjadi peraturan Presiden. Alasannya apa? Kalau peraturan Presiden ini lebih kuat hukumnya, lebih kuat karena apa? Harus mendapatkan persetujuan DPR. Apa artinya? Aturan yang dibuat Presiden sebagai kepala negara dalam melaksanakan undang-undang, ya, dalam melaksanakan undang-undang yang terkait dengan tugas pemerintahan. Yang keenam, peraturan daerah. Peraturan daerah ini dibagi menjadi dua, peraturan daerah tingkat 1 provinsi, peraturan daerah tingkat 2 gubernur, kabupaten dan kota. Bagaimana proses pembuatan peraturan daerah? Seperti hanya undang-undang. Hanya berlakunya di daerah tingkat 1 atau daerah tingkat 2. Jadi hanya di sana, perbedaannya tidak ada. Kalau di tingkat pusat kan ada DPD. Kalau di mana ini tingkat daerah tingkat 1 dan tingkat 2 ini hanya DPRD dan kepala pemerintahan provinsi atau kepala pemerintahan kota dan kabupaten. Jadi untuk keluar menjadi perda ini atas persetujuan DPRD dan kepala pemerintahan provinsi, gubernur, atau yang di tingkat 2 bupati atau wali kota. Prosesnya sama. Rancangan peraturan daerah bisa berasal dari DPRD, bisa berasal dari kepala pemerintahan daerah. Ya. Kalau munculnya dari DPRD harus disetujui lebih dulu kepala pemerintahan, kalau dari kepala pemerintahan harus disetujui oleh DPRD. Jadi DPRD sebagai lembaga legislatif harus selalu bekerja sama dengan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh gubernur, kalau daerah tingkat 2 dipimpin oleh bupati atau wali kota. Dari penjelasan saya tadi sudah membahas mengenai jenis peraturan perundangan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan peraturan daerah tingkat 2, dan sekiranya itu sudah relatif mencukupi kebutuhan pembahasannya, diharapkan anak-anak atau para siswa bisa memahami betul, dan apabila ada hal yang bisa ditanyakan nanti bisa disikapi pertanyaan dengan gurunya masing-masing.
sebagai kelanjutan dari deskripsi setiap peraturan perundangan, bahwa peraturan perundangan mempunyai nilai yang amat penting, yaitu yang pertama untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku. Untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku. Jadi hukum yang tetap itu dilaksanakan agar sesuai dengan tujuan dan keinginannya, harus ada aturan-aturan yang lebih spesifik atau mengerucut pada satu masalah yang dibahasnya atau yang akan dilaksanakan. Yang kedua, untuk menghindari banyaknya penafsiran. Jadi undang-undang itu bersifat universal. Kalau tidak ada spesifikasinya nanti akan menimbulkan penafsiran sesuai dengan kepentingan gulungan masing-masing. Dan ini kerancuan penafsiran ini nanti akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan polemik baik secara horizontal maupun vertikal dengan lembaga pemerintahan. Oleh karena itu dibuat suatu aturan yang lebih khusus, lebih mengerucut pada satu permasalahan, perlu adanya aturan yang semakin menyempit. Ya. Yang ketiga, agar menyentuh kebutuhan masyarakat atau rakyat secara langsung. Yang keempat, menghindari terjadinya benturan kewenangan kekuasaan, sehingga dari pemerintah pusat daerah, antar lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, ini tidak mengalami satu kerancuan di dalam melaksanakan tugas dan tidak ada benturan kepentingan. Yang terakhir, untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ini pentingnya peraturan perundangan. Nah, perlu saya tambahkan bahwa setiap pengambilan keputusan, karena terkait dengan tadi sidang tadi, tentu saja dalam sidang itu terjadi musyawarah, maka di dalam pengambilan keputusan ini perlu didasarkan adanya dua hal. Yang pertama musyawarah mufakat, yaitu pengambilan keputusan dengan cara menampung aspirasi dan usulan para anggota, kemudian diambil kesimpulan dan disepakati oleh seluruh anggota. Dan apabila itu tidak bisa dilaksanakan, maka dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Jika keputusan tidak dapat, musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, tapi dengan syarat yang suara terbanyak, pertama, sidang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota. Yang kedua, keputusan disetujui minimal separuh jumlah fraksi. Dan yang ketiga, keputusan disetujui 2/3 anggota yang hadir. Ini syarat sahnya keputusan apabila diambil dengan suara terbanyak. Tidak bisa musyawarah mufakat. Alternatif yang kedua, suara terbanyak. Kemudian undang-undang atau peraturan perundangan ini memiliki kekuatan 3 aspek. Yang pertama secara yuridis, artinya berlakunya undang-undang telah memenuhi syarat dan unsur sahnya undang-undang. Tidak bertentangan dengan aturan di atasnya atau yang lebih tinggi bagi lembaga yang berwenang. Secara sosiologis, artinya dapat diterima dan berlaku mengikat kepada seluruh masyarakat secara umum. Sehingga berlakunya undang-undang ini tidak mendiskriminasikan atau tidak membedakan golongan tertentu selama itu menjadi warga negara, masyarakat, dan penduduk Indonesia. Kemudian yang ketiga, kekuatan secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum positif, hukum yang berlaku sekarang di Indonesia berdasarkan keinginan dan tujuan bangsa Indonesia. Ya. Bagian yang terakhir dari pembahasan ini yaitu tentu saja kita perlu adanya atau memiliki sikap yang positif terhadap peraturan perundangan ini. Penjelasannya diantaranya adalah yang pertama, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kita menyadari bahwa masyarakat kita itu heterogen, ya,
yang berdomisili secara geografis ini ada yang di pedalaman, ada yang di pedesaan, ada yang di tengah kota, ada yang di pinggiran kota. Oleh karena itu, bagi aparat atau bagi penyelenggara negara, tokoh-tokoh masyarakat, ini tidak jera-jeranya atau selalu dengan sabar memberikan penyuluhan terhadap kesadaran hukum dan undang-undang bagi masyarakat secara luas. Yang kedua, memberikan dorongan agar lebih memahami undang-undang yang berlaku, karena orang yang sadar dan tahu undang-undang ini tentu saja perilakunya tidak akan menyimpang dari undang-undang. Yang ketiga, memberikan sanksi tegas kepada pelanggaran atau terhadap pelanggaran. Ini memerlukan penegak hukum atau aparat hukum yang kuat, sehingga hukum ini akan tetap berjalan dan memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara, menindak yang salah dan melindungi yang tidak melanggar undang-undang. Kemudian menciptakan sistem peradilan yang bebas, tidak terintervensi, kemudian proporsional, ada ketepatannya dan bertanggung jawab. Ya, ini bagian yang terakhir dari bab ketiga tentang memaknai peraturan perundang-undangan nasional. Selamat untuk anak-anak bisa mengikuti pembahasan saya dengan baik, dan selanjutnya saya ingatkan kembali, ikuti pesan, ikuti perintah dan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, sehingga akan memperlancar dan endingnya nanti anak-anak atau para siswa akan mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan, sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, sesuai penguasaan materi ilmu yang diperoleh. Ini bisa nanti direproduksi lagi apabila ada tugas, apabila ada penilaian, ada ujian, akan menelurkan nilai-nilai yang cukup memuaskan dan membanggakan bagi kita semuanya. Salam semangat, tetap jaga kondisi dalam situasi COVID ini, dan kita sertai dengan selalu berdoa, dengan menjaga kondisi yang baik, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita segera dibebaskan dari wabah ini dan kita bisa beraktivitas, berkreativitas dan berkarya secara bebas, tidak ada rasa ketakutan dan kekhawatiran, dengan ridha Allah dan mohon berkahnya, perlindungannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.